Kita tahu sedikit-sedikit sekarang ini berharapnya dengan damkar. Karena apa? Karena humble, nyaman, tidak ada kekerasan gitu. Nah, makanya ada simbol di sini kebebasan dengan masuknya Mahfud MD ini diharapkan Polri ada kebebasan, tidak tertekan, tidak dikendalikan oleh politik. Jadi kalau mau melakukan reformasi Polri, ya Kapolrinya harus bertanggung jawab dulu atas semua tragedi yang terjadi sejak Kapolri menjabat. Tragedi yang terjadi, peristiwa-peristiwa berdarah yang terjadi, itu seharusnya dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Tidak mudah untuk melakukan apa yang menjadi tolak ukur ataupun visi misi ataupun rancangan-rancangan dari Bapak Mahfud MD. Tidak mudah, banyak juga ketidaksinkronan dengan orang-orang di sekitar. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Tarot Politik, masuknya Mahfud MD ke jajaran Komite Reformasi Polri membuat gempar dunia perpolitikan Indonesia. Kita tahu bahwa Mahfud MD dikenal keras melawan ketidakadilan di Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menko Polhukam di era Joko Widodo. Apakah dengan masuknya Bapak Mahfud MD benar-benar bisa merubah citra Polri masa kini? Dalam video kali ini, Bunda akan melakukan analisis tarot tentang hal tersebut. Apakah Mahfud MD bisa membuat reformasi Polri berjalan mulus atau sebaliknya? Mari kita mulai analisis tarotnya. Apakah Mahfud MD bisa membuat reformasi Polri berjalan mulus atau sebaliknya? Seperti biasa, kita akan menggunakan 7 kartu. Kartu pertama dan kartu kedua simbolnya kebebasan dan perasaan cinta. Ada cinta di sini, ada simbol kasih dan kebebasan. Kartu 9 koin ini adalah simbol dari kebebasan. Kemudian juga pecinta, simbol dari kasih. Kasih itu bila kita hubungkan kepada topik kita kali ini terkait dengan Bapak Mahfud MD untuk masuk ke dalam tim membuat perubahan di dalam Polri atau reformasi Polri, posisi atau kondisi Polri itu dibuat kembali sesuai dengan awal mula Polri ini berdiri. Jadi buat masyarakat itu akan merasa nyaman bila kita menyebut nama Polri. Ada rasa nyaman, rasa bangga dengan Polri. Sama ketika kita punya masalah atau persoalan, kemudian kita mencari damkar atas persoalan yang sedang dihadapi, yaitu terkait dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kita tahu sedikit-sedikit sekarang ini berharapnya dengan damkar. Karena apa? Karena humble, nyaman, tidak ada kekerasan gitu. Nah, makanya ada simbol di sini kebebasan. Dengan masuknya Mahfud MD ini diharapkan Polri ada kebebasan, tidak tertekan, tidak dikendalikan oleh politik atau oleh penguasa. Jadi kita tidak usah menutup mata. Saat ini terang-terangan bahwa
Polri ini digunakan oleh penguasa atau pemerintah. Yang seharusnya kalau kita bermain game, rakyat itu di sini, Polri dan TNI sebetulnya ada di pihak kita. Sedangkan penguasa atau pemerintah itu yang berkiblat ke kita, bukan pemerintah yang sombong dengan rakyat. Kan seperti itu harusnya. Maka di sini ada simbol kebebasan dan simbol cinta kasih. Nah, ini yang perlu diharapkan oleh masuknya Mahfud M di dalam reformasi Polri, ya Polri bisa dibebaskan kembali, dan cinta kasih tadi, pengayoman, slogan yang utama yaitu mengayomi masyarakat itu akan kembali pada porsinya gitu ya. Kemudian apakah ini bisa terjadi? Mari kita lihat di kartu yang ketiga dan keempat. Kartu yang ketiga ada 2 piala, masih belum bisa maksimal ini. Jadi kalau mau melakukan reformasi Polri, ya Kapolrinya harus bertanggung jawab dulu atas semua tragedi yang terjadi sejak Kapolri menjabat. Kita tahu Bapak Listio Sigit sejak menjabat banyak sekali tragedi yang terjadi, peristiwa-peristiwa berdarah yang terjadi. Itu seharusnya dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Jadi untuk Kapolri harus mempertanggungjawabkan kinerjanya terkait dengan tragedi-tragedi yang terjadi. Setelah itu pembersihan oknum. Itu yang terpenting karena di sini harus ada visi misi yang sama dulu. Kalau Mahfud MD masuk ke dalam reformasi Polri, maka yang terjadi yang harus dilakukan seperti itu. Sepertinya beliau sudah punya visi misi, tetapi kita tidak tahu ya, dengan sebelum menjabat dengan sesudah menjabat biasanya akan beda, dan ini masih belum terjadi, belum maksimal. Jadi bersih-bersih Polri harus dilakukan dari kepalanya dulu, seperti Pak Sigit selalu bilang bahwa kepala yang harus dibersihkan dulu gitu kan. Jadi kepalanya harus bertanggung jawab dengan evaluasi dulu atas apa yang terjadi, kinerjanya yang terjadi. Kemudian bersih-bersih oknum, dan seragam yang sangat sakral itu, seragam Polri itu harus dihalalkan untuk mereka yang memang karakternya atau potensinya atau passionnya orang yang berhak menggunakan seragam Polri, itulah yang memang betul-betul yang terpilih, bukan asal sembarang orang yang masuk Polri. Itu seragam itu harus dihalalkan dulu. Jadi tidak sangat haram seragam Polri dipakai oleh orang-orang yang punya pikiran jahat gitu ya, karena seragam Polri itu sangat sakral menurut Bunda. Dari sini ada 2 pedang, jadi belum maksimal ya, karena kita baru tahu, baru saja masuk. Jadi masih banyak cara ataupun jalan yang oleh Pak Mahfud MD ini sedang diupayakan. Visi misi beliau itu masih tidak mudah untuk melakukan apa yang menjadi tolak ukur ataupun visi misi ataupun rancangan-rancangan dari Bapak Mahfud MD. Tidak mudah, banyak juga ketidaksinkronan dengan orang-orang di sekitar. Ini yang bisa Bunda tarik energinya. Kemudian kartu berikutnya ada menara dan lelaki digantung. Menara ya seperti Bunda bilang di awal harus dibersihkan dulu. Polri bagaikan menara tinggi yang tersambar petir, simbolnya di sini. Jadi Polri tadi adalah dari rakyat untuk rakyat, tapi saat ini Polri sedang tidak sehat. Di sini Polri sedang banyak persoalan di dalamnya, intern di dalamnya sendiri banyak masalah, apalagi sampai keluar. Wong di dalamnya saja banyak problem gitu. Jadi perlu dibersih-bersih total gitu ya. Kemudian lelaki digantung. Lelaki digantung itu ya seperti 2 pedang ini, tidak bisa berjalan dengan lancar apa yang menjadi tolak ukur Bapak Mahfud MD. Mungkin Bapak Mahfud MD punya visi misi yang bagus untuk perubahan Polri, tapi tidak mudah. Dalam setahun juga sepertinya masih akan sama situasinya. Kartu berikutnya menjaring angin, bagaikan 9 piala, bagaikan menjaring angin. Jadi ya kita berharap boleh saja, optimis boleh saja,
tetapi hanya butuh waktu lagi gitu, karena semuanya tidak mudah. Kembali lagi, 8 antara 8 orang lawan 2 orang. Jadi kekuatan Bapak Mahfud MD harus lebih dioptimalkan. Nah, kekuatan apanya dalam hal ini? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya besar energi yang Bunda tarik gitu. Karena masih energinya masih dua pedang. Jalan menuju ke reformasi Polri itu tidak mudah, itu saja. Dan sekali lagi, harapan reformasi Polri itu ibarat menyalakan lilin di tengah badai. Kecil, rapuh, tapi tetap memberi cahaya. Saya Bunda Sekar Ayunda, kita jumpa di Tarot Politik berikutnya. Salam. Di saat banyak konten cuma cari sensasi dan mistis, Bunda ingin hadirkan konten yang penuh sejarah dan edukasi spiritual di Indonesia. Spesial untuk Sobat Bunda, wisata religi Tanah Jawa. Bunda sedang mempersiapkan konten ziarah ke makam-makam Wali Songo dan tempat spiritual yang belum terjamah. Eksklusif ke tempat-tempat suci yang penuh berkah. Dukungan kalian sangat berharga bagi Bunda untuk menjangkau tempat-tempat tersebut. Mari berpartisipasi mewujudkannya dengan berdonasi, scan QR Code dan rekening di bawah ini. Terima kasih atas keikhlasannya.